Bab 581. Mengancam dengan kematian. Kekuatan tingkat 8, hanya aura saja bisa menggemparkan langit. Jonathan Chen mana mungkin tidak bisa merasakan. Hanya saja konferensi Gunung Tianshan akan segera dimulai. Ini adalah kompetisi bela diri terbesar 100 tahun sekali. Bisa muncul master kuat tingkat depalan, juga sangat wajar. Ayah, orang ini di Gunung Tianshan membuat keributan sebesar ini, jelas-jelas ingin memprovokasi. 100 tahun yang lalu, sekte kita bergerak semuanya, memakan banyak korban. 100 tahun kemudian, baru saja membaik, mulai ada orang yang mulai memprovokasi. Aku takut. Jocelyn Chen sangat khawatir. Lalu, arak teratai salju juga diculik. Apa? Ekspresi Jonathan Chen menjadi serius dan bertanya, kapan arak teratai salju diculik? Kemarin. Ekspresi Jonathan Chen sangat serius. Di pavilion arak dijaga begitu banyak tetua. Juga ada tetua tingkat 6, penculik arak ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Jocelyn Chen bertanya, Ayah, apakah orang yang memancarkan aura tadi yang menculik, memprovokasi kita? Mungkin saja. Jonathan Chen pun menghela napas, benar-benar bulan yang penuh masalah, juga tidak tahu konferensi Gunung Tianshan akan terjadi masalah apa lagi. Ayah, sekarang harus bagaimana? Jocelyn Chen juga tidak tahu harus bagaimana. Ikut aku keluar jalan-jalan. Jonathan Chen memutar badan keluar dari gua. Jocelyn Chen ikut berjalan keluar. Di gunung salju, mereka berdua jalan bersamaan. Jocelyn, belakangan ini aku terus bertapa. Coba kamu ceritakan apa saja yang terjadi di dunia luar. Tanya Jonathan Chen. Dia mengetahui konferensi Gunung Tianshan akan dimulai dan diselenggarakan di Gunung Tianshan, juga mengetahui, beberapa hari ini, Jocelyn Chen meninggalkan Gunung Tianshan, pergi ke dunia luar. Tetapi dia sudah bertahun-tahun tidak peduli dunia luar, tidak mengetahui kondisi dunia luar. Jocelyn Chen mengangguk kepala. Dia pun menceritakan dunia luar dengan detail. Dari perselisihan 4 keluarga kuno, hingga pernikahan keluarga Jiang dan keluarga Xiaoyao, dan akhirnya menjadi musuh bebuyutan, Kingston Jiang tertangkap, para pendekar seni bela diri berkumpul di Gunung Siling. Kemudian, menceritakan kondisi kota Jingdu. Gunung Tianshan meskipun berada di puncak gunung salju, tapi juga ada mata-mata Gunung Tianshan di dunia luar. Jocelyn Chen juga ketua muda mengetahui dunia luar, terutama Kingston Jiang. Belakangan ini Kingston Jiang sangat terkenal. Kingston Jiang. Mendengar masalah Kingston Jiang, Jonathan Chen pun terdiam sejenak, lalu berkata, masih berusia tidak sampai 30 tahun, sudah bisa mencacatkan seni bela diri Hudson Jiu. Iya, ini info yang disampaikan oleh murid yang ada di luar, berita sangat akurat. Jocelyn Chen mengangguk kepala. Dia orang seperti apa? Aku tidak tahu, kali ini keluar gunung tidak berjumpa dengan dia, hanya mengetahui status dia, adalah Raja Naga dari Belantara Selatan, juga merupakan putra surgawi, dia berdiri di pihak Wang, juga orang pihak kita, ayah tidak perlu khawatir. Jonathan Chen menghela napas dan berkata, tidak menyangka, masih ada kader muda yang begitu menakutkan. Aku juga pernah mendengarkan, di generasi muda keluarga Jiang tidak ada yang bisa diandalkan. Sampai generasi tua keluarga Jiang meninggal, maka keluarga Jiang akan merosot. Sekarang muncul Kingston Jiang, keluarga Jiang pun tetap bisa bertahan. Memang pantas disebut kepala dari 4 keluarga kuno. Setiap puluhan tahun pasti akan kader seni bela diri yang jenius, generasi Gunung Tianshan. Oh iya. Jonathan Chen teringat sesuatu, lalu bertanya, apakah ada kabar kakak pertama? Jocelyn Chen mengangguk kepala, belum mendapat kabar tentang kakak pertama. Ayo, turun gunung, konferensi Gunung Tianshan akan segera dimulai, tidak boleh tanpa ada pimpinan Gunung Tianshan, juga jangan sampai tidak ada master kuat yang menjaga, jika tidak sekte lain, akan naik ke kepala kita. Ayah, apakah kamu sudah mencapai tingkat 7? Jonathan Chen menggeleng kepala, rintangan spiritual tahap terakhir, bagaimanapun tidak bisa ditembus, mungkin energi ki aku masih tidak cukup, masih perlu pelatihan 10 tahun baru bisa menembusnya.
Mendengar ini, Jocelyn Chen tidak bertanya lagi. Berdua bersama turun gunung. Di waktu bersamaan, sebuah kamar di area militer Jiangzhou. Di sekeliling kamar dipenuhi dengan tentara dengan senjata lengkap. Saat ini, pintu kamar terbuka. Winona Jiang berjalan keluar. Dia baru saja mau keluar, langsung dihadang oleh beberapa prajurit. Beberapa prajurit ini langsung berlutut, dengan ekspresi memohon, "Nona Winona, jangan menyusahkan kami, atasan memberi perintah, jika kalian keluar, kami akan dihukum mati." Winona Jiang mendengar perkataan ini, dia pun kaget. Nadi dia kemarin malam sudah terbuka, ingin pergi dari sini, malah diancam oleh para prajurit ini. Klu Tang pun mendekati, melihat prajurit yang berlutut di lantai. Dia juga pernah ikut pelatihan militer, mengetahui bahwa seorang prajurit harus mendengarkan perintah dari atasannya. "Panggil Raja Xiao Yao, aku ingin berjumpa dengannya," perintah Klu Tang. "Nona Klu, tidak bisa, komandan sedang pergi keluar kota, dalam waktu singkat tidak mungkin kembali," ujar prajurit yang berlutut. Ekspresi Klu Tang langsung berubah, mengangkat tangan, telapak tangan muncul kekuatan tenaga yang kuat, berteriak, "Panggil atau tidak, jika tidak aku bunuh kamu." "Membunuhku? Aku juga tidak mungkin bisa memanggil Raja Xiao Yao," ujar prajurit yang berlutut dengan waspada. Winona Jiang menarik Klu Tang dan berkata, "Klu, sudahlah." Klu Tang sangat panik dan berkata, "Apakah kita akan terus dikurung di sini, membiarkan Kingston sendirian pergi mati? Memang ada cara apa?" Winona Jiang juga tidak berdaya. Klu Tang berkata, "Raja Xiao Yao pasti ada di wilayah militer, hanya mencari alasan tidak mau berjumpa dengan kita. Hari ini aku harus berjumpa dengan Raja Xiao Yao." Sambil berkata, dia pun mulai berjalan keluar. Prajurit yang berlutut langsung mengeluarkan pistol, "Nona Klu, jangan menyusahkan kami. Atasan memberikan perintah, jika kamu berjalan keluar satu langkah, maka kami akan bunuh diri di depanmu." "Kamu..." Klu Tang emosi sampai badannya bergetar. Winona Jiang pun menarik Klu Tang dan berkata, "Masuk dulu, baru kita bahas." Dia menarik Klu Tang masuk ke kamar. Klu Tang dengan emosi duduk di sofa, dengan ekspresi tidak senang berkata, "Apa maksud Kingston Jiang, mengurung kita di sini, apakah takut kita merepotkan dia?" "Benar juga." Winona Jiang berkata, "Musuh sekarang sangat kuat, Kingston Jiang pun tidak ada keyakinan 100% untuk menang, dia mengkhawatirkan terjadi sesuatu dengan kita. Jika dia mati, aku juga tidak mau hidup lagi, meskipun mati, juga mau mati bersama." Sikap Klu Tang sangat yakin. "Kalau begitu kamu cari cara kabur saja," ujar Winona Jiang dengan santai. Dia tidak takut mati, memandang hidup mati adalah hal yang relevan. Dia juga khawatir dengan Kingston Jiang, ingin melihat kondisi Gunung Tianshan. Dengan kemampuan dia dan Klu Tang, bisa dengan mudah pergi, hanya saja para prajurit ini mengancam dengan kematian, mereka pun tidak berdaya. Kantor area militer. "Komandan, Nona Winona dan Nona Klu kembali berulah, ingin berjumpa denganmu." Prajurit penjaga menggunakan nyawa mengancam, mereka baru diam. Raja Xiao Yao mendengar laporan James Huo, ekspresi pun sangat serius. "Kingston Jiang ini, hanya bisa membuat masalah untukku, aku lebih baik pergi melihat, daripada terjadi sesuatu, malah susah untuk menjelaskan pada Kingston Jiang." Raja Xiao Yao juga tak berdaya. Dia sudah bersembunyi seharian, dia sangat takut Winona Jiang dan Klu Tang melakukan hal di luar batas, takut dia kabur, juga takut bawahan dirinya karena ini bunuh diri. Bersambung.